Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, gejala umum virus corona yang sering kita ketahui adalah batuk secara persisten, demam tinggi, kemudian hilangnya daya penciuman. Kalau menurut WHO ada tambahan lagi nih, diare, sakit kepala, dan ruam. Tapi kalau Anda mengalami gejala-gejala tersebut, Anda jangan langsung takut, panik, khawatir gitu ya kalau Anda mengalami COVID-19. Karena ternyata ada beberapa penyakit yang lain yang juga memiliki gejala yang sama. Tetap Anda harus melakukan tes yang standar dengan ID dan juga WHO untuk mengetahui apakah Anda mengalami COVID-19 atau penyakit yang lainnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih beberapa penyakit yang katanya mirip dengan COVID-19. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya bisa meningkatkan imunitas kita. Karena dengan imunitas yang baik, kita tidak mudah terserang penyakit gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jambu biji. Nah, kata orang-orang vitamin dengan vitamin C tertinggi gitu ya. Buah dengan vitamin C tertinggi ada pada jeruk. Padahal sebenarnya salah satu buah dengan vitamin C tertinggi adalah jambu biji karena kandungan vitamin C-nya mencapai 126 mg dan mampu menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Jadi kalau Anda ingin memiliki imunitas yang baik, salah satu buah yang harus Anda konsumsi adalah jambu biji gitu ya. Oke, setelah jambu biji ada lemon. Nah, di lemon ini vitamin C-nya sebanyak 83 mg dan juga antioksidannya yang tinggi gitu ya. Kalau Anda juga ingin memiliki imunitas yang baik, lemon harus masuk salah satu daftar buah yang harus Anda konsumsi gitu ya. Oke, selanjutnya leci. Nah, ini saya seneng banget sama buah leci karena di leci ini sendiri vitamin C-nya mencapai 7 mg dan juga ada kandungan omega 3 dan juga omega 6-nya. Sangat luar biasa gitu ya. Udah enak, manis, kandungan vitamin C-nya baik dan juga bermanfaat untuk imunitas tubuh kita. Selanjutnya ada brokoli. Nah, bagi Anda nih yang suka makan makanan sayuran gitu ya, brokoli ternyata juga baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk imunitas, karena dari setengah gelas brokoli yang dimasak terdapat kandungan vitamin C sebanyak 51 mg. Wah, sangat luar biasa ya brokoli ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah biji bunga matahari. Nah, kalau ini pasti Anda sangat suka ya untuk cemilan gitu ya, karena tinggi vitamin E. Oke, itu tadi 5 makanan atau buah yang katanya baik untuk meningkatkan imunitas kita. Selanjutnya kita akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita membahas beberapa makanan yang katanya bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. M. Ingrid Budiman SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Ingrid, apa kabar? Pagi Mas Raden, baik. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya bisa meningkatkan imunitas kita. Karena kalau kita berbicara tentang pandemi gitu ya, apalagi sekarang kan topik kita hari ini di Bincang Sehati adalah beberapa penyakit yang punya kemiripan dengan COVID-19. Jadi kalau ada orang batuk, ada orang demam, ada ruam gitu segala macam, Ya. itu mereka agak takut gitu. Kayaknya kena COVID gitu. Padahal ada beberapa penyakit yang lain yang memang ada mirip gitu, atau mungkin sama Mirip persis dengan gejala. COVID-19. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu hal mungkin yang kita bisa lakukan tindakan preventifnya adalah meningkatkan imunitas, dan imunitas itu bisa didapat dari mengonsumsi makanan. Nah, kita bahas satu-satu ya Dok ya. Yang pertama adalah apakah benar jambu biji dapat meningkatkan imunitas, Dok? Mhm. Kalau jambu biji benar. Nah, soalnya jambu biji itu dia kandungan vitamin C-nya paling banyak di antara semua buah. Mhm. Jadi satu buah sedang satu buah sedang jambu itu dia kandungan vitamin C-nya 2 kali lipat dibandingkan sama jeruk yang lebih terkenal sebenarnya sebagai sumber vitamin C. Kemudian ada juga sumber vitamin B-nya, yang vitamin B-nya beberapa, bukan cuma satu. Itu kan untuk metabolisme penting, nanti berkaitan sama sistem imun juga. Terus ada juga vitamin A-nya, vitamin A itu untuk yang epitel namanya itu yang untuk kulit, yang saluran pernapasan, sama saluran pencernaan, yang nanti berperan juga sebagai sistem imun yang pertahanan pertama, sebelum yang zat-zat itu masuk dalam tubuh.
Oke, berarti memang benar ya ternyata kalau orang berbicara, "Mana nih buah-buah dengan kandungan vitamin C tertinggi? Jeruk, Bu Guru," gitu. Ternyata bukan ya, ternyata jambu biji dengan kandungan vitamin C Paling bisa tinggi. sampai 2 kali lipat dari jeruk gitu ya, Dok, ya. Oke. Jadi ternyata kalau Anda ingin mendapatkan asupan vitamin C tertinggi, ya Anda harus mengonsumsi buah jambu biji, baik yang isinya putih ataupun isinya merah sama aja gitu kali ya, Dok, ya? Iya, sama. Oke, Dok. Setelah jambu biji, kita lihat yang selanjutnya lemon. Nah, ini juga bisa meningkatkan imunitas gitu, Dok. Ya, benar. Kalau lemon kan pasti kita udah tahu dia sumber vitamin C. Nah, selain itu ada juga vitamin B-nya dan ada juga kandungan mineral mangan. Nah, mangan ini dia berperan dalam aktivitas antioksidan karena dia bantu enzimnya yang mengaktifkan sistem imun. Jadi sebenarnya lemon yang terkenal cuma vitamin C, sebenarnya bukan itu saja yang berguna, masih ada sih yang kandungan lainnya. Oke, biasanya kan kita sering nyampurin lemon ke minuman itu juga baik nggak sih, Dok? Ya, bisa. Cuma nanti kalau mau dikonsumsi paling lama 2 jam setelah dicampurin. Soalnya nanti kalau misalnya kena udara sudah teroksidasi. Kalau bisa segera diminum. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Berarti, harus segera diminum gitu ya? Ya. Oke, siap. Kita lanjut ke buah selanjutnya nih, Dok. Leci. Nah, ternyata leci ini kalau mungkin sebagian orang, banyak orang yang tidak tidak mengonsumsi buah leci secara langsung gitu ya. Mungkin entah itu jus atau minuman gitu kan. Nah, apakah kemudian leci juga bisa meningkatkan imunitas? Nah, ya leci itu maunya sih yang segar, bukan yang kalengan. Sebisa Hmm. mungkin yang segar. Dia porsiannya satu porsi itu 10 buah. Nah, kalau kita makan leci satu porsi 10 buah, itu cukup vitamin C-nya untuk seharian. Nah, tapi tadi bukan cuma vitamin C, masih ada juga yang mineral seperti mangan dan vitamin A tadi ya. Karena sistem imun kan itu kan dia sistem yang kompleks. Pertama itu dari yang kulit dulu, dari saluran pernapasan, saluran pencernaan. Nah, kalau vitamin A dia berperan di situ, di sel-sel yang melapisi di luar, supaya kalau misalnya ada yang masuk, itu yang sel-sel yang sehat nanti yang bisa menahan dari luar. Oke, Dok. Tapi kalau dibandingin dengan buah sebelumnya, lemon dengan leci ini lebih tinggi mana sih, Dok, kandungan vitamin C-nya? Lebih tinggi leci, Lebih tinggi leci kalau ya? bukan kalau seger. Ya, dia porsiannya harus 10. Biasanya Mmm. kan kalau kita di minuman paling cuma 3 4 biji dan itu udah kalengan, udah diproses. Oh gitu, tapi kan kita sebagai orang awam gitu ya, Dok, ya, mungkin karena nggak tahu Mhm, ini, sesuatu yang kita serap dari SD pelajaran gitu kan, kalau ya, vitamin C itu identik dengan kayak rasa asam gitu. Jadi once kita ya. makan buah-buahan atau makanan yang agak asam itu identiknya ini vitamin C-nya tinggi nih gitu kan. Nah, apakah kemudian tidak selalu melulu yang namanya vitamin C itu identik dengan asam gitu nggak ya, Dok, ya? Enggak, jadi kan sebenarnya buah kalau semakin matang, semakin manis, vitamin C-nya tetap ada, bukan harus yang asam. Oh. Malah jambu kan sebenarnya yang paling tinggi. Oke, justru jambu tidak asam gitu ya, tapi kandungan vitamin C-nya sangat Iya, tinggi sekali gitu ya. sangat tinggi. Oke, Dok. Mhm. Kita lanjut ke yang selanjutnya, brokoli. Nah, apakah brokoli juga bisa meningkatkan imunitas dan kenapa bisa meningkatkan imunitas? Benar. Nah, tadi yang masalah vitamin C. Nah, vitamin C kita biasanya itu pikir bahwa dia pasti di buah, tapi brokoli itu dia kandungannya 1,5 kebutuhan harian kita. Hmm. Jadi benar tadi yang nggak harus asam karena brokoli juga tinggi vitamin C-nya. Nah, selain vitamin C ada juga tadi vitamin A yang untuk yang sel-sel, terus ada juga berbagai macam vitamin B dan vitamin K juga. Selain itu ada banyak antioksidannya. Antioksidan kan nanti dia berperan dalam kalau misalnya ada sel kita yang rusak itu diperbaiki, kemudian ada pertumbuhan sel-sel baru atau mengikat radikal bebas yang membahayakan. Oke, Dok, biasanya kan kalau brokoli ini bisa diolah berbagai macam gitu ya dengan cara-cara apakah itu direbus atau digoreng dengan tepung. Itu dengan kandungan katakanlah brokoli gitu ya dari 100% ketika masih mentah gitu. Ketika ada cara memasaknya dengan merebus atau menggoreng itu berdampak nggak dengan kandungan vitamin yang ada di dalam brokoli itu sendiri? Mhm. Nah begini, pertama porsian dulu nih, Hmm, kita anjurannya satu mangkok. hmm. Nah satu mangkok, tapi biasanya kita satu mangkok itu, satu mangkok kuahnya terus sayurnya cuma berenang. Kita maunya porsian sayur itu satu mangkok sayurnya saja. Jadi sebaiknya dikukus. Lagi pula kalau misalnya kita ngerebus kan dia kandungan nutrisinya larut di air.
bukan masalah kita akan minum kuahnya, tapi nanti kandungan nutrisinya udah rusak kena itu suhu tinggi di air. Oh, berarti tidak bagus gitu ya kalau berarti lebih baik Kukus, dikukus? lebih dikukus. Iya, sayur-sayur dikukus. Oke, apalagi kalau digoreng lebih nggak bagus lagi gitu ya, Dok, ya? Ya, sudah suhunya tinggi, kemudian kandungan dari minyak lagi. Apalagi kan sering tuh ada brokoli dia pakai tepung gitu, crispy gitu. Jadi kayak buat anak-anak mungkin Iya, untuk jadi mengcamouflage itu brokoli untuk untuk menjadi bikin something tampilan. looks good gitu ya. Jadi mereka ibu-ibu biasanya pakai tepung, pakai digoreng gitu. Jadi kayak kelihatan crispy-crispy gimana itu juga malah justru Hmm, menurunkan kadar vitaminnya gitu ya, Dok, ya? vitamin sama mineralnya udah turun, tapi masih ada seratnya. Jadi Masih ada. maksudnya walaupun dia digoreng pun ya masih ada fungsinya. Oke, masih ada cuman menurun gitu ya, cuma tinggal seratnya gitu ya. Menurun ya, Oke, Dok, yang terakhir, paling Dok. Biji bunga matahari. Nah, ini mungkin kita sering agak ngemil-ngemil gitu ya. Apakah ini kemudian bagus juga untuk meningkatkan imunitas? Nah, biji bunga matahari itu yang biasa kuaci yang garis-garis hitam putih ya, Iya. itu. Nah, kalau kuaci ini memang kita anjurkan kalau misalnya orang yang suka ngemil makan kuaci karena memang bagus. Nah, kalau untuk kita bicarakan sistem imun, ada 3 nih kandungan yang menonjol. Pertama, yang lemaknya, protein, dan vitamin E. Ya, kalau lemak yang dalam kuaci itu dia kandungan lemak omega 3. Omega 3 bukan cuma bagus untuk imun, tapi untuk kolesterol juga. Kan omega 3 itu dia bantu aktivasi sistem imun sama memperbaiki dinding sel kita. Kemudian untuk yang protein, kuaci itu dalam 100 gram itu kira-kira 10 sendok makan, itu proteinnya sama dengan 3 porsi ayam. Jadi kalau kita Hmm. udah makan 10 sendok kuaci udah sama kayak kita makan 3 potong ayam. Jadi Uh. lumayan lah, maksudnya kita terbantu. Kemudian untuk vitamin E, dalam 10 sendok itu udah memenuhi 2 kali lipat kebutuhan harian vitamin E kita. Dan vitamin E itu kita tahu bahwa dia peran penting juga dalam sistem imun. Selain untuk bagus untuk kesehatan kulit juga baik untuk imun gitu ya. Dan tadi 10 Nah, sendok biji bunga matahari sama dengan 3 potong ayam. Sangat luar biasa. Jadi Anda tidak perlu mengonsumsi ayam, Anda cukup mengonsumsi biji bunga matahari. Oke, Dok, dari iya. 5 buah atau sayuran yang tadi sudah disebutkan, ada nggak kira-kira buah atau sayuran lain yang baik dikonsumsi apalagi di masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas, Dok? Kalau buah kita anjurkan memang sesuai juga sama yang dari Kementerian Kesehatan minimal 5 sehari. Nah, dianjurkan yang warnanya berbeda-beda. Jadi sebenarnya bukan ada buah yang lebih unggul dari yang lain, tapi semua fungsinya beda-beda. Nah, dalam zat warna itu yang namanya antioksidan. Ya warna yang berbeda, antioksidan yang berbeda, saling melengkapi jadinya. Jadi kalau misalnya udah makan buah ini sebaiknya ganti lagi, jangan buah yang sama terus, sama sayur juga. Kalau bisa sih warna-warni, bukan cuma enak dilihat, tapi kandungannya memang berbeda-beda, jadi saling melengkapi gitu. Oke, Dok. Tapi biasanya nih kalau kita berbicara ada anggapan, nggak tahu ini mitos atau fakta gitu ya, Dok, ya. Kalau buah itu bagusnya di kulitnya gitu. Apakah kemudian ini benar seperti itu? Jadi orang-orang rata-rata nggak mengupas kulitnya, langsung dimakan kulitnya itu bagus nggak, Dok? Ya, kalau penelitiannya kan sekarang banyak nih, ada yang teliti kulitnya, ada yang teliti buahnya, ada bahkan yang bijinya. Nah, memang hasilnya bagus, tapi nanti dilihat cara olahnya. Sekarang kan mungkin kalau misalnya kita makan kulitnya takut mungkin lilin, ada pestisida. Hmm. Selama kita bersihkan dengan baik bisa. Apalagi kalau misalnya yang penelitian yang terbarukan yang biji anggur. Kalau misalnya kita mau blender nggak masalah. Yang penting cara pengolahan dan cara pembersihannya bagus. Oke, yang penting cara membersihkannya gitu ya, tetap harus hygiene gitu ya. Dok, kalau sekarang kan yang rentan di masa pandemi adalah teman-teman di usia lanjut atau lansia gitu kan, oma opa kita gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah asupannya, porsi asupannya itu sama dengan kita-kita di usia produktif atau berbeda gitu? Kalau pada usia lanjut biasanya kita sesuaikan jumlah kalori. Nah, sedangkan kalau yang vitamin sama mineral dia itu nggak terlalu berkurang kebutuhannya. Jadi tetap seperti yang kita biasa, tapi itu tadi dianjurkan bervariasi makanannya. Biasanya orang-orang tua biar gampang dikasih yang misalnya nenek itu doyan, tapi harusnya diganti-ganti supaya lengkap nutrisinya. Oke, nah ini juga ada kaitannya dengan lansia dan faktor dari kandungan vitamin. Biasanya kan lansia udah habis giginya nggak bisa ngunyah, akhirnya dijadiin jus gitu. Nah pertanyaannya lebih bagus mana kandungannya ketika buah itu dimakan langsung pakai gigi atau di jus?
Kalau mau ngomongin lebih bagus, pasti makan langsung. Cuma memang kalau misalnya kendalanya adalah susah mengunyah, bisa di jus, tapi itu sebaiknya paling bagus sih dihabiskan dalam waktu 8 menit setelah di blender. Paling lama 2 jam. Nah, terus masalah blender juga, kita mah blender biasa, bukan yang sekarang juicer yang kita ambil airnya, buang seratnya. Kan kita masih perlu juga seratnya. Kita perlu semuanya, jadi blender langsung semuanya, bukan yang juicer. Oke, lebih baik kalau dimakan langsung pakai gigi, tapi kalau ada keterbatasan Nggak gigi bisa terutama beli untuk lansia blender tetap biasa. boleh. Nah, tetap boleh gitu Blender ya Dok ya, pakai blender yang penting jangan juicer karena kita tidak hanya memerlukan apanya, vitamin airnya gitu ya, mineral. tapi juga memerlukan seratnya Mhm, juga gitu ya. Baik, terima seratnya kasih juga. Dokter Ingrid sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan imunitas yang baik sehingga kita tetap sehat-sehat terus sampai pandemi ini usai gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Ingrid, sehat-sehat terus. Makasih, Mak. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, kenali penyakit mirip COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.